Hai, ini Akfa. Jadi kali ini saya mau cerita aja ya. Dan sekaligus saya mau berterima kasih sama orang ini. Gak usah saya sebut namanya lah. Nanti kalau dia dengerin ini juga pasti ngerasa sendiri. Dia tuh orang yang bisa bikin saya berubah. Berubah jadi lebih dewasa. Karena jujur sama orang ini doang, emosi yang saya rasain di diri saya tuh bisa naik turun di waktu yang hanya berseling beberapa detik aja. Jarang banget lah pokoknya emosi saya bisa stabil sama dia. Dia ini orang yang bisa ngebawa saya sampai di titik ini dengan pribadi saya yang baru. Dan yang saya rasain, saya lebih senang sama diri saya yang sekarang, yang melihat sesuatu tuh gak hanya dengan satu sudut pandang, tapi dengan 2, 3, 4, dan seterusnya dari sudut pandang yang berbeda-beda itu tadi. Enggak, bukan dia yang ngajarin saya dari A, B, dan C. Saya belajar sendiri. Dan pas dia udah pergi, itu adalah waktu yang saya gunain untuk belajar sendiri. Mungkin lebih tepatnya karena dia pernah hadir di hidup saya, makanya saya bisa lebih dewasa seperti sekarang ini. Karena gini loh, ini saya nebak aja ya. Kalian kayaknya juga relate sama yang saya alami. Tapi bagi yang belum sadar, mungkin kamu akan sadar setelah dengar ini. Semoga seseorang itu akan merasa dirinya rapuh, atau bahkan sebaliknya dia akan merasa dirinya itu kuat saat dia kehilangan seseorang dalam hidupnya. Oke, fase pertama pasti bakalan ngerasain yang namanya rapuh. Gak apa-apa, itu wajar buat orang yang baru aja kehilangan apa yang dia pikir itu milik dia. Padahal kenyataannya enggak. Dan saat seseorang merasakan kehilangan, dia pasti banyak merenungi suatu hal, termasuk dirinya sendiri. Yang paling beruntung sih, orang itu akan sadar dengan waktu yang cepat ataupun lambat, yang nyuruh dia buat cepet-cepet bangkit kalau udah nyadarin itu. Tapi orang yang sial, dia bakalan sulit banget untuk keluar dari zona terpuruk dan rapuh itu tadi. Walaupun udah banyak banget orang yang mencoba menguatkan dia cuek. Karena dia masih bertengkar dengan egonya. Makanya dia gak bisa mikir jernih. Jadi kamu tipe yang mana? Tipe orang yang beruntung atau tipe orang yang sial? Dan kalau kamu adalah tipe orang yang sial, seharusnya setelah dengar podcast ini, kamu bisa sadar. Kamu bisa berpikir jernih setelah ini. Kamu udah berdamai dengan ego kamu sendiri. Dan lagi-lagi saya bilang, dan semoga saja itu benar terjadi sama kamu. Balik lagi ya ke sosok yang udah bisa bikin saya berubah sampai titik ini. Sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu, saya emang udah suka nulis. Cuma ya gak rajin aja. Terus saya tiba-tiba ada di masa saya ini rajin banget buat nulis. Dan tiba-tibanya lagi, orang yang saya maksud tadi, dia datang di kehidupan saya. BTW dia tuh orang yang saya ceritain di podcast episode kedua. Pas ketemu sama nih orang, saya jadi malas banget buat nulis. Mood saya bener-bener hilang. Karena mungkin kehidupan saya tuh udah berotasi sama dia. Dia udah ngubah banyak banget yang ada di hidup saya. Saya lebih semangat buat ngelakuin apa-apa, kecuali nulis. Terus, saya jadi sering senyum-senyum gak jelas. Sampai akhirnya, kita kembali di kehidupan masing-masing. Dia dengan kehidupannya,
dan saya dengan kehidupan saya ini. Saya balik lagi di kegiatan tulis-menulis. Mungkin bisa dibilang juga episode ini saya nyeritain gimana awal mula Akpa itu lahir. Iya, awalnya cuma sajak-sajak yang saya tulis asal dan saya posting ke akun Instagram. Terus akhirnya saya nulis cerpen. Berkali-kali gagal. Alasannya karena cerita yang saya buat itu gak masuk di otak saya. Anehnya sih. Dan karena saya sadar sumber inspirasi saya nulis itu udah jadi abu-abu. Iya, orang itu yang jadi inspirasi saya nulis. Tapi sekarang enggak. Saya udah pindah rumah. Rumah saya bukan dia lagi. Semua ini mengalir aja kayak air sungai yang kadang berarus deras atau berarus tenang. Saya cuma bisa nulis apa yang saya rasain. Karena jujur aja, menulis adalah cara saya buat melampiaskan apa yang lagi saya rasain. Yang saya takutin, saya gak bisa mengekspresikan diri saya, perasaan saya, ke dalam tulisan lagi. Yang dikarenakan saya ingin membuat pembacanya merasa bahagia. Padahal saya belum bisa menemukan kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Makanya saya mengubah doa. Yang tadinya saya meminta untuk bisa membahagiakan banyak orang, jadi saya ganti dengan tolong bahagiakan diri saya. Setelah itu, baru saya akan menebarkan kebahagiaan itu ke orang banyak. Saya juga gak tahu akan jadi apa ini semua di tahun depan, di 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Karena saya gak mau berekspektasi lagi. Perbuatan seseorang itu bisa aja berubah. Tapi menurut saya, niat awal itu emang gak bisa diubah. Karena semuanya udah terlanjur dari awal. Udah kejadian. Makanya, yang bisa diubah cuma perlakuan dan perbuatannya. Kayak waktu Akfa lahir, saya cuma mau menyuarakan isi hati saya saat itu. Saya gak ada niatan buat orang lain tahu apa yang sedang saya alami. Cuman semuanya emang bisa berubah. Karena saya pikir, kayaknya yang ngerasain kayak gini bukan cuma aku aja deh. Akhirnya saya berani. Saya berani menyuarakan dan bahkan melantunkan kata demi kata. Yang tepatnya udah jadi banyak kalimat yang saya buat ini. Tujuan baru saya saat itu supaya orang yang ngerasain apa yang saya rasain, mereka gak merasa bahwa mereka itu sendirian atau kesepian. Dan saya cuma ngajak orang-orang biar dia keluar dari lingkaran itu. Karena saya udah ngerasain, saya udah keluar, dan itu rasanya luar biasa nikmat. Dan ternyata kuncinya cuma satu. Kamu harus menjadikan ini semua sebagai pelajaran. Biar kamu gak jadi tipe orang yang sial tadi. Kamu cuma butuh ikhlas. Selamat datang dunia baru untuk kamu.